Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengar dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sabda Yesus pada hari ini merujuk pada kisah penciptaan dalam kitab Kejadian, di mana Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Ketika usia sudah mencukupi, seorang laki-laki akan bersatu dengan seorang perempuan, sehingga keduanya menjadi satu daging. Itulah yang dikehendaki Allah sejak awal mula. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yesus berkata bahwa peraturan yang dibuat Musa tentang perceraian bukanlah perintah, melainkan izin yang terpaksa diberikan karena orang Israel keras kepala. Peraturan tentang surat cerai tidak dimaksudkan agar suami leluasa menceraikan istrinya, melainkan dimaksudkan untuk membatasi terjadinya perceraian, sekaligus menjamin hak dan masa depan istri yang diceraikan. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, Yesus, Musa, dan guru-guru Yahudi lainnya
sebenarnya mengajarkan bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, yang harus dijaga keutuhannya. Yang membedakan mereka adalah batasan yang diambil ketika berhadapan dengan orang yang ingin menceraikan pasangannya. Batasan yang ditetapkan Yesus sangat ketat. Perceraian baru diperbolehkan karena alasan zina. Di sini yang dimaksud dengan zina bukan perselingkuhan, melainkan dosa seksual yang melibatkan praktek prostitusi secara terus-menerus atau perkawinan insest. Dan karena kekecualian yang ditentukan Yesus merupakan hal-hal yang jarang terjadi, Yesus sebenarnya mencabut hak seorang suami untuk menceraikan istrinya. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, bersatunya laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri merupakan hasil dari keterlibatan Allah secara langsung. Tidak seorang pun berhak memutuskan ikatan itu, baik dari pihak suami, istri, maupun orang ketiga. Apa yang diajarkan Yesus ini memang sepertinya bertolak belakang dengan apa yang kita saksikan setiap hari. Kita sepertinya hidup pada masa di mana perceraian merupakan hal yang lumrah. Kalau tidak percaya, lihat saja acara gosip para artis di televisi. Berita tentang perceraian sering muncul di situ. Penyebab mereka bercerai ada banyak, tetapi sungguh celaka bahwa untuk memudahkan segalanya, para artis sering berkata bahwa perceraian mereka merupakan kehendak Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini, baiklah kita sadari bahwa bersama Allah tidak pernah Allah menghendaki perceraian. Jangan mempersalahkan Allah atas sesuatu yang sebenarnya merupakan kesalahan kita. Baiklah, peringatan keras dari Yesus hari ini menjadi pegangan bagi kita bahwa perkawinan merupakan hal yang serius karena menuntut komitmen dan kesetiaan dari kedua belah pihak. Selain perkawinan, ada jalan hidup lain yang bisa kita pilih, yakni hidup selibat. Namun sama saja, jalan hidup yang ini pun membutuhkan komitmen dan kesetiaan. Memang bagi Yesus, pada prinsipnya, segenap hidup manusia harus dipersembahkan sepenuhnya bagi Allah. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan, bantulah kami untuk mengembangkan kasih dan kesetiaan dalam hidup perkawinan dan senantiasa menyadari bahwa Engkau sendirilah yang telah mempersatukan pasangan suami istri. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau
kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.